2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Daud mengumpulkan pula tempat orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Hayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Hayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceraca. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keterpurannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah, karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberkati salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal, binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para istrinya. Mereka merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Markus 14 ayat 1 sampai 31. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi seorang orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun?
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah satu dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu
Menangislah ia terseduh-seduh. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Biasanya sudah dipin ya. Thank you. Jadi saudara, ini bait suci ketiga ini entah kesekian kalinya ya. Saya cerita tentang bait suci ketiga ini, saudara ya. Apakah bait suci ketiga ini akan dibangun, saudara? Kemungkinannya kecil sekali. Ya, secara politis orang Israel nggak kepengen, saudara ya. Orang-orang rabi-rabi Yahudi ini nggak kepengen. Kenapa? Karena begitu bait suci ketiga ini dibangun, maka generasi rabbinik ini akan hancur, maka para imam ini nanti akan berkuasa, saudara. Tentu saja nggak mau nih orang Yahudi ini kehilangan jatah, ya saudara ya. Jadi secara politis nggak mau. Kedua, selama 2000 tahun orang Yahudi percaya bahwa kita inilah bait suci, bukan gedung itu. Dan sudah 2 kali mereka gagal. Jadi buat apa membangun yang ketiga? Itu kata dosen saya ya. Namanya, bentar ya. Yang Yosikayas atau yang saya lupa ya. Bukan. Namanya, satu lagi ya, David Barak, saudara yang bilang ya. Dia bilang, kita ini sudah 2 kali. Ini ya, Federman, namanya Federman ya. Namanya Isaac Federman. Dia bilang, ngapain kita bikin yang ketiga? Ya, menarik juga ya, punya bait suci ya, kita punya kebanggaan sesuatu. Buat apa? Ya, saudara ya. Jadi, secara politis tidak mungkin, dan secara historis juga tidak mungkin. Secara teologis mereka percaya bahwa bait suci adalah kita. Ya, yang terakhir mungkin bisa, tapi sebagai objek wisata saja, saudara ya. Mungkin suatu, tapi itu mereka ngepet enggak. Jadi lalu itu proyek kita proyek itu cuma buat itu kan yang bikin orang Kristen, bukan orang Yahudi, saudara. Grupnya evangelis, ya kan? Grupnya evangelical, ya. Jadi nggak bikin gitu. Lalu, saudara, Tuhan Yesus pun sepertinya juga sama ya, runtuh beneran ya. Yesus berkata runtuhkan bait suci ini, dan runtuh beneran, saudara ya. Bait suci itu diruntuhkan beneran. Ya, saudara, Anda pikir orang Yahudi bangga dengan bait suci yang kedua, saudara? Enggak, saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi melihat bait suci yang kedua itu adalah campur tangannya Herodes yang bukan orang Yahudi, saudara. Dan bait suci kedua ini sendiri ya dibiayai oleh seorang kafir, oleh seorang goyim, yaitu Kores, ya. Dan banyak sekali ya tambahan ruangan-ruangan di bait suci yang kedua itu adalah Herodes yang menginisiasi. Jadi harusnya bait suci itu disesuaikan dengan apa yang ada Tuhan suruh. Tetapi ini sudah terjadi modifikasi campur tangan manusia. Nah, sebetulnya orang Yahudi ngerti itu, saudara ya. Bahwa bait suci kedua ini bukan sesuatu yang membanggakan buat mereka. Namun ada beberapa orang yang sudah terjun di dalam bisnis agama yang menjadikan bait suci kedua ini sebagai bisnis. Makanya Tuhan Yesus berkata, runtuhkan. Aku akan bangun dalam 3 hari. Artinya apa? Sesuatu yang baru dan runtuh, saudara ya. Dan diruntuhkan benar-benar. Dan sejak itu orang Yahudi bait sucinya adalah kita. Apa konsekuensi, saudara, kalau kita ini bait suci? Anda semua kebanyakan berretorika ya. Kita ini bait suci. Makanya, ya kalau kita ini bait suci, maka kita harus menjaga Roh Kudus. Anda yakin, saudara? Kalau tubuh Anda adalah bait suci, Anda yakin Anda hidup kudus, saudara? Kalau tubuh Anda bait suci, Anda yakin ya, semua sumpah serapah hidupmu, semua dendam hidupmu itu yang ya kan, yang kamu simpan, kebencian, kemarahan, kamu yakin kamu bait suci, saudara? Dan ternyata banyak orang, walaupun secara teoritis, ini tubuh kita bait suci, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya, dia tidak mengerti bahwa benar-benar bait suci, saudara. Sehingga di situ ada berkat dan ada kutuk, saudara. Bait suci itu kan menjadi berkat atau menjadi kutuk, karena di bait suci itulah ya, di dalam bait suci itulah, saudara, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan. Masalahnya satu,
benarkah tubuhmu itu bait suci? Kalau tubuhmu itu bait suci, mengapa kamu main-main dengan percabulan dan perzinahan? Kamu pikir bisa bercanda? Percabulan dan perzinahan, kakak-kakaan, adik-adikan. Hah? Kamu pikir bait suci bisa bercanda, saudara? Dengan kekudusan. Ya, bonceng-boncengan, yang-yangan. Aduh, saudara, kamu pikir Tuhan akan biarkan, saudara? Disambar gledek, mati kamu, saudara. Ya kan? Ya kan? Karena disitulah hadirat Allah dalam hidupmu itu. Masalahnya, mengapa kamu main-main? Karena kamu tidak tahu kalau bait tubuhmu adalah bait suci. Kamu hanya berretorika dengan terminologi bait suci itu. Kamu nggak sungguh-sungguh mengimani. Nggak heran, tidak ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Makanya akhirnya hidupmu juga serampangan mainan. Kamu pikir kamu bisa ya berteologi dan kamu bisa berkata-kata tentang Tuhan. Ya, sementara kamu hidup dalam ketidakkudusan. Oh, I'm okay, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Apa-apa, saudara. Serius, saudara, apa-apa. Mengapa orang-orang, hei Tuhan, kutuklah aku. Kenapa nggak dikutuk sama Tuhan, saudara? Karena Tuhan tidak suka mengutuk. Tapi iblis nunggu momentum itu. Hei Tuhan, kutuklah aku. Oh, digarap benar sama iblis, saudara ya. Bukan Tuhan. Makanya kan, saya kan bilang sama orang Islam, kalau Allahnya Islam itu memang ada. Kenapa saya sampai sekarang masih enak, masih hebat, tambah gede. Buktinya kan Allah Islam nggak ada. Makanya saya makin hebat kan sekarang kan. Tetapi dibalik, kalau Allah Kristen ada, mengapa orang-orang Islam yang mengutuki Yesus tidak celaka? Kenapa Yesus tidak menghukum? Karena yang menghukum bukan Yesus. Tetapi iblislah yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu, saudara. Ya kan? Dan semua mu'alaf, ya, yang nggak benar, yang canda, ya, yang main-main, yang guyonan, tidak sopan tentang Tuhan Yesus, disambar sama iblis. Bukan Tuhan Yesus yang menghukum, saudara. Tuhan Yesus ingin orang-orang ini kembali bertobat. Tetapi itu tadi, serahkanlah tubuhnya pada iblis, supaya jiwanya selamatkan. Itulah sebabnya para mu'alaf ini banyak sekali kena pencari, saudara. Saudara, pernah ada orang mau nyelakain hidup saya, saudara ya. Saya cuma bilang, saya ini sudah melayani. Akan kubongkar semuanya. Orang itu kemudian mati. Ada 2 orang ya, saudara ya. Dan Anda lihat sendirilah, banyaklah yang mau nyelakain saya, malah celaka sendiri. Saya bilang, karena saya adalah bait suci. Dan saya hidup di dalam bait suci itu. Lalu kamu mau main-main dengan bait suci yang saya hidupi ini, maka kamu sedang main-main sama Tuhan. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya saya harus jaga hidup saya di dalam kasih dan kekudusan tanpa syarat, saudara. Tanpa kompromi. Makanya saya hati-hati sekali dengan namanya kasih dan kekudusan tanpa kompromi, saudara. Ada beberapa orang ya, coba ngerayu-rayu saya, apalagi kalau di Facebook itu ya. Ada perempuan cantik, nggak jelas semuanya, fotonya seronok-seronok, terus apa nge-add, hai kok Paul, apa kabar pastor, terus ngobrol ini, langsung saya delete. Apalagi pengikutnya dia, followernya, teman-temannya nggak ada yang kenal semua saya, cuma 600 lagi, saudara ya, cuma 300, cuma 600. Ya, terus dia isinya pamer-pamer tubuhnya mulus, apa segala macam ya, nggak corok, enggak, cuma kelihatan cantik, langsung saya delete, saudara. Seringkali orang-orang ini kita kesalahkan, kita lalai. Ya tiba-tiba kirim apa terus kita pancing ya. Ini kan udah kejadian kan? Ada hamba Tuhan kepancing yang gituan kan? Nah, seringkali tidak ada yang kebal dengan percabulan dan perzinahan soalnya. Termasuk saya, termasuk Anda. Tidak ada yang kebal dengan percabulan perzinahan. Tidak ada yang kebal. Kita yang kudu lari. Kalau kamu yakin tubuhmu adalah bait suci, kamu larikan. Jaga hidupmu benar-benar, saudara. Saudara, mengapa banyak orang bisa kena santet? Orang Kristen, saudara. Karena dia tidak menjaga hidupnya benar-benar. Dia tidak serius dengan hidupnya, bahwa hidupnya adalah bait suci. Kalau tubuhnya adalah bait suci, maka ada roh Allah di dalamnya kan. Dan bagaimana
ada roh Allah lalu bisa ada roh setan secara bersamaan. Artinya tidak ada roh Allah lagi. Di dalamnya hanya tinggal sisa-sisa dari hembusan Allah aja yang jadi rohmu, yang jadi hati nuranimu. Lalu sepenuhnya hidupmu dikuasai oleh dagingmu, saudara. Ya, itulah setan dalam hidupmu, saudara, dikuasai oleh setan. Makanya bisa ujuk-ujuk kerasukan kamu, bisa ujuk-ujuk kamu itu bisa kesetanan, beringsatan, tidak karu-karuan, tiba-tiba bisa cabul minta ampun, tiba-tiba kamu bisa dikuasai oleh dendam kesumat, bisa-bisa kamu dikuasai oleh amarah yang tidak lewat batas, yang suatu hari kan kamu sesali. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Karena kamu tidak membuat tubuhmu menjadi bait suci dan menguduskan bait suci itu, saudara. Tidak kamu rawat. Kamu selalu melampiaskan hawa nafsumu. Kamu pikir, ya, kamu lampiaskan hawa nafsumu itu terus kamu menang gitu. Seneng gitu ya kan. Bodoh, saudara. Setiap kali kamu melampiaskan hawa nafsumu, kemarahanmu, dendammu, kecabulanmu, ya setiap kali kamu melampiaskan hawa nafsu untuk membuli orang lain, mocking orang lain, sebetulnya kamu sedang merusak bait suci itu, saudara. Kamu tidak menjaganya di dalam kekudusan. Lalu kamu berpikir bahwa tubuh kita ini bait suci, itu hanya tinggal retorika, cuman tinggal formalitas, omongan-omongannya tidak ada kuasanya sama sekali. Dan ketika ya, iblis datang, dijarah nggak bait suci ini? Dijarah kayak Jenderal Tirtus, menjarah kayak Nebuchadnezzar, ya kan? Nebuzaradan itu yang menghancurkan bait suci pertama, Jenderal Tirtus yang menghancurkan bait suci kedua. Dijarah kamu, saudara, bait suci itu. Seluruh perbendaharanya diambil, sampai nggak ada lagi yang tersisa. Karena kamu bermain-main dengan kekudusan bait suci. Kamu tidak rawat bait. Ini siapa nih yang ketik-ketik nih? Yang ketik-ketik siapa nih ya? Tolong di dong. Tolong siapa itu layarnya dimain-mainin? Udah, Pastor, sudah. Iya. Ya, jadi saudara jangan main-main ya, saudara ya, dengan kekudusan bait suci itu. Karena kamu akan dijarah oleh iblis. Jarah seluruh perbendaharanya sampai nggak ada yang tersisa lagi. Sampai kamu cuma punya tinggal tembok ratap. Akhirnya di sisa hidupmu, kamu hanya bisa meratap saja, saudara. Karena kamu main-main dengan kekudusan bait suci, dengan kekudusan dalam hidupmu. Di dalam komunitas ini saya selalu mengingat, hati-hati. Saya sudah memberi contoh. Ya, kalau hidupmu tidak kudus, semua yang kamu kerjakan, emas pun jadi tai. Serius, saudara. Kamu pegang apapun akan jadi tai, saudara. Tapi kalau hidupmu kudus, saya selalu bilang sama Wesley, jaga hidup dalam kekudusan. Saya bilang sama anak saya Miracle, jaga hidupmu dalam kekudusan. Ketika hidup kamu kudus, sial-sialnya kamu, pasti selalu ada pertolongan. Tetapi kalau kamu hidupnya tidak kudus, kamu harus meraih keberhasilanmu dengan cucuran air mata. Keringatmu untuk bercucuran air mata dan bercucuran darah. Tapi kalau kamu hidupmu dalam kekudusan, maka semua yang kamu lakukan akan diberkati oleh surga. Kenapa? Karena ada tabut perjanjian yang ada dalam bait suci itu, saudara, yang menjadi hadirat Allah. Makanya rumahnya Obed-Edom diberkati. Tapi kalau kamu main-main, saya kan sudah ngelewatin masa-masa itu, saudara ya. Saya korban dengan anak istri saya. Apalagi nggak saya main-main, saudara. Saya kompromi. Ya. Cuma ngicip-ngicip. Oh, hati-hati, saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kamu kompromi dikit aja, kamu main-main. Rampok. Iblis itu akan merampas bisa-bisa hidupmu, saudara. Ya, istilahnya, saudara ya, kamu ada lubang sedikit saja, setan masuk. Lubang sedikit saja, habis kamu. Jangan pernah bermain-main dengan pencabulan, zinahan, dendam di hatimu, amarah yang tidak terkendali. Hati-hati, saudara. Ingat-ingat, saudara ya, amarah yang tak terkendali, dendam, ya, pencabulan, perzinahan, itu akan menghancurkan seluruh kesucian dalam hidup. Ya,
Saudara, ingat-ingat sekali lagi, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam. Tetapi ketika kamu tidak jaga kesucian bait Allah itu, maka Roh Kudus akan tinggalkan kamu, saudara. Dan saat Roh Kudus tinggalkan kamu, maka pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Datanglah Nebuzaradan, datanglah Jenderal Titus, Nebukadnezar, ya kan, Vespasius, ya kan, datanglah si Caligula, Nero, menjara hidupmu, saudara, menjara bait suci dalam hidupmu, ya. Ingat-ingat, saudara, jangan bermain-main dengan kekudusan. Harga mati, saudara. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah. Tanpa kekudusan, kamu tidak akan bisa punya kasih yang benar. Cintamu itu akan cabul. Cintamu itu akan korup. Cintamu itu akan menjadi kejenuhan dan kejijikan. Karena apa? Kamu tidak jaga hidupmu yang benar bait suci itu. Hadirat Allah itu, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.